Pemerintah resmi meluncurkan paket deregulasi tahap pertama. Paket ini meliputi relaksasi besar-besaran di bidang perdagangan, termasuk pencabutan Permendak Nomor 8 Tahun 2024. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, deregulasi ini untuk mendorong investasi, daya saing industri, dan penciptaan lapangan kerja. Mendak Budi Santoso menjelaskan, Permendak 8 Tahun 2024 secara resmi dicabut dan diganti dengan 9 Permendak baru berbasis klaster komoditas. Ke-9 Permendak tersebut mulai berlaku 2 bulan setelah diundangkan, atau pada Agustus mendatang. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian sistem. Ke-9 Permendak baru ini akan mengatur impor berdasarkan jenis komoditas seperti tekstil, pangan, elektronik, hingga limbah. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan dan mempertegas aturan impor sesuai sektor terkait. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan relaksasi terhadap impor 10 komoditas yang selama ini dikenakan lartas, kecuali masuk kategori strategis dan padat karya. 10 komoditas ini termasuk produk kehutanan, pupuk subsidi, bahan kimia, dan barang konsumsi seperti sepatu olahraga serta sepeda. Relaksasi ini ditujukan untuk menjaga pasokan dan mendukung kebutuhan industri serta masyarakat. Meski demikian, untuk impor tekstil dan pakaian jadi, pemerintah menegaskan masih menerapkan aturan ketat. Persyaratan impor masih harus melalui persyaratan teknis dan laporan surveyor. Pemerintah juga meluncurkan Permendak 25 Tahun 2025 tentang tata cara pendaftaran waralaba. Izin usaha dianggap sah apabila Pemda tidak mengeluarkan dokumen dalam 5 hari. Adapun Permendak 26 Tahun 2025 secara resmi mencabut 4 regulasi lama yang dinilai sudah tidak sesuai. Dengan regulasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan membuka lebih banyak peluang investasi di dalam negeri. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan sebesar 80% beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diduga telah dioplos dan dijual sebagai beras premium di pasaran. Hal ini merupakan temuan lapangan dari tim Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan. Menteri Pertanian menyatakan pengawasan yang lemah setelah beras disalurkan ke kios-kios menjadi celah bagi oknum pedagang untuk melakukan kecurangan. Menurut Amran, praktik pengoplosan ini mengakibatkan kerugian negara hingga 2 triliun rupiah per tahun. Ia menjelaskan jika 80% dari 1,4 juta ton beras SPHP dioplos, maka sekitar 1 juta ton dijual sebagai beras premium dengan selisih harga rata-rata Rp2.000 per kilogramnya. Sebelumnya, Amran juga melaporkan ratusan pengusaha beras ke Kapolri dan Jaksa Agung. Laporan ini merupakan hasil investigasi lapangan bersama Kejaksaan, Satgas Pangan, dan Badan Pangan Nasional. Dari 268 merek yang diteliti di 13 laboratorium di 10 provinsi, sebesar 85% beras premium dinyatakan tidak sesuai standar mutu. Selain itu, hampir 60% dijual di atas harga eceran tertinggi dan lebih dari 20% memiliki berat kurang dari yang tercantum di kemasan. Menteri Pertanian menegaskan seluruh data dan temuan telah diserahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Indonesia resmi menyiapkan strategi menghadapi batas akhir negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat yang jatuh pada 8 hingga 9 Juli 2025. Saat ini, pemerintah tengah mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC untuk memantau hasil proses negosiasi dan merespons secara cepat jika ada perubahan atau permintaan klarifikasi dari pihak Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Indonesia telah mengirimkan penawaran revisi atau second offer langsung ke Washington DC. Selain itu, pemerintah juga terus berdialog dengan USTR, Departemen Perdagangan, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Airlangga menjelaskan Indonesia juga telah merayu Amerika Serikat lewat sejumlah sektor, meliputi mineral kritis, energi, hingga komoditas pertanian. Airlangga menegaskan pembahasan dengan pemerintah Amerika Serikat terbatas karena adanya Non-Disclosure Agreement atau NDA yang mengikat pembahasan proyek-proyek spesifik.
Negosiasi ini dipandang penting untuk mencegah penerapan tarif retaliasi sebesar 32% yang diusulkan administrasi Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia berharap penawaran kedua ini dapat mengamankan posisi ekspor tanah air, khususnya di tengah meningkatnya tekanan dagang global dan sikap proteksionis Amerika Serikat. Otoritas Jasa Keuangan resmi menunda pelaksanaan skema co-payment untuk produk asuransi kesehatan yang sebelumnya akan dimulai pada 1 Januari 2026. Penundaan ini merupakan hasil dari rapat kerjasama Komisi 11 DPR RI. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun, menegaskan bahwa penundaan ini diputuskan untuk memberi waktu penyusunan aturan yang lebih kuat dalam bentuk peraturan OJK atau POJK. Dalam rapat tersebut, Komisi 11 juga melakukan meaningful participation untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan kesepakatan atas penundaan sementara aturan co-payment. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian OJK, Ogi Prastomiono, juga menyatakan OJK akan mengikuti saran parlemen. Namun, Ogi tetap menegaskan pentingnya skema co-payment untuk memperbaiki ekosistem industri asuransi kesehatan di Indonesia. Ogi menilai, kebijakan co-payment diperlukan mengingat rasio klaim sudah mencapai batas kritis dan premi naik lebih dari 40% di tahun lalu. Ogi menyatakan co-payment bukanlah hal baru dalam industri asuransi dan telah lama diterapkan dalam produk lain seperti asuransi kendaraan. Negara lain seperti Malaysia, Singapura, hingga Korea Selatan juga telah menerapkan kebijakan serupa. Ketentuan ini ditunda sampai diterbitkannya POJK sebagai payung hukum yang lebih kuat. Sebelumnya, OJK telah meluncurkan Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.05 tahun 2025 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan pada 19 Mei 2025. Surat edaran ini dirancang agar co-payment mulai berlaku 1 Januari 2026. Senat Amerika Serikat meluluskan rancangan undang-undang besar yang memuat pemotongan pajak, belanja militer, dan pengamanan perbatasan. RUU ini merupakan salah satu janji utama Presiden Donald Trump dalam masa jabatan keduanya. Kantor Anggaran Kongres atau CBO memperkirakan total utang diperkirakan menjadi 36,2 triliun dolar Amerika Serikat pada 2035. Atau terdapat tambahan defisit yang mencapai 3,3 triliun dolar Amerika Serikat atau sebesar 53 kuadriliun rupiah. Presiden Donald Trump menyambut RUU ini sebagai sebuah kemenangan strategis. Ia berkomentar hal ini merupakan kemenangan bagi rakyat Amerika Serikat. Namun, Partai Demokrat mengkritik RUU ini yang dianggap mengancam program sosial seperti Medicaid dan subsidi kesehatan. Dari internal Partai Republik, penolakan juga muncul yakni berasal dari Senator Thom Tillis dan Rand Paul. Mereka mengakui tak dilibatkan penuh dalam pengambilan keputusan ini. Jika disahkan, RUU ini akan dikembalikan ke DPR Amerika Serikat untuk pengesahan final sebelum masuk ke meja Trump. Trump menargetkan undang-undang ini resmi berlaku sebelum libur Hari Kemerdekaan 4 Juli 2025.